Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita sudah memasuki bab ketiga setelah PTS kemarin. Kita akan membahas tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Ini bagian yang pertama. Ada penjelasan dengan beberapa bagian. Ini yang bagian pertama. Yang bagian pertama ini membahas yang pertama adalah tentang kita konsepnya. Ada puasa wajib, itu pada puasa Ramadan, puasa Nadar, puasa kafarat. Tapi kita untuk bagian pertama itu masih dalam sini ketentuan puasa, pengertian hukum, dalil, syarat rukun, hal-hal yang membatalkan puasa dan makruh puasa. Puasa sunnah juga terdiri puasa Syawal 6 hari, puasa Arafah, puasa Muharram, puasa Senin Kamis dan lain-lain. Terakhir kita akan membahas tentang hikmah puasa dan juga akhlak mulia yang kita petik dalam menjalankan ibadah puasa. Sekarang kita akan membahas pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan syam atau saum. Keduanya memang merupakan bentuk masdar dari lafadz soma, yasumu, sauman, wa syaman. Jadi fi'il madinya soma, mudhari'nya yasumu, sauman. Ini masdarnya bisa sauman, bisa syaman. Ketika ditranslate di dalam bahasa Indonesia, arti dari soma atau yasumu sauman atau syaman itu adalah menahan atau mencegah. Itu puasa itu secara bahasa itu artinya adalah menahan atau mencegah. Sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat syarat rukun tertentu. Juga untuk dalil puasa sudah jelas, sering kita mendengarnya dalam surat Al-Baqarah yang punya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah sering kita mendengar itu bahwasanya wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terus kita akan membahas tentang syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam. Jadi Islam itu adalah syarat wajib puasa. Kalau bukan orang Islam atau non-Islam berarti tidak wajib puasa. Seperti puasa Ramadan itu tidak wajib untuk orang non-Islam. Balik, kalau anak kecil berarti tidak wajib puasa. Walaupun memang diperbolehkan puasa tetapi tidak wajib. Berakal sehat, berarti orang yang gila yang tidak punya akal atau akalnya tidak sehat atau sakit jiwa itu tidak wajib puasa. Mampu kuat melakukannya. Bagi orang yang tidak mampu, masih tidak mampu secara fisik itu memang tidak mampu, mungkin karena sudah tua atau secara syariat mungkin juga tidak diperbolehkan untuk tidak puasa, walau seperti halnya musafir itu juga atau karena tidak mampu karena perjalanan. Nah, ini adalah karena syariat. Kalau secara fisik itu secara kenyataan seperti orang tua itu ketika sudah tidak kuat puasa maka tidak wajib puasa, nanti hanya membayar fidyah. Tapi kalau musafir itu secara syar'i tidak kuat, memang perjalanan jauh akhirnya lemas, itu boleh tidak puasa, tetapi harus membayar mengkodoknya, bukan membayar fidyah. Kalau membayar fidyah itu hanya orang yang tua atau mungkin orang sakit, tidak kuat puasa, itu juga tidak wajib puasa. Suci dari haid dan nifas, khusus bagi kaum wanita. Jadi ketika perempuan itu sedang haid atau nifas, maka tidak wajib puasa. Jadi tidak ada alasan bagi orang laki-laki kok tidak puasa, karena laki-laki tidak haid dan juga tidak nifas. Begitu pula perempuan yang mengeluarkan darah tapi bukan darah haid atau darah nifas, mungkin darah istihadah, itu juga tidak ikut, masih wajib puasa. Yang tidak wajib puasa itu hanya haid dan nifas, tapi kalau istihadah itu wajib puasa. Itu darah istihadah, darah yang bukan haid dan bukan nifas. Menetap atau mungkin seperti tadi ketika musafir itu boleh untuk tidak melakukan puasa.
Syarat wajib, sekarang syarat sah. Bedanya apa? Kalau syarat wajib itu adalah orang-orang yang diwajibkan puasa. Sekarang syarat sah. Sah itu adalah perkara yang menuntut puasa itu sah. Yang pertama adalah Islam. Jadi orang Islam walaupun ikut orang non Islam walaupun ikut puasa Ramadan itu puasanya tidak sah. Mayas bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau anak kecil walaupun belum wajib puasa, tetapi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu puasanya sah. Jadi sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk, itu puasanya sah walaupun tidak wajib puasa. Itu anak kecil. Suci dari haid dan nifas. Sama seperti tadi, kalau dalam masa haid atau nifas kamu melakukan puasa, maka puasanya juga tidak sah. Puasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Itu hari yang diharamkan itu ada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Itu diharamkan. Ketika puasa pada hari-hari itu maka puasanya tidak sah. Selanjutnya kita membahas tentang rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa wajib maka kita harus berniat sebelum datang fajar. Sementara untuk puasa sunnah, niat boleh dilakukan setelah terbit fajar dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan suami istri dan lain-lain. Jadi puasa itu harus ada niat. Nawa itu somahodin itu adanya niat. Kalau tidak niat hanya kita menahan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, tetapi kita tidak ada niat untuk melakukan puasa, itu juga tidak sah puasanya. Contoh seperti apa? Orang yang mau melakukan operasi disuruh puasa, tapi dia tidak puasa karena Allah, mungkin tidak puasa ibadah, puasanya karena operasi. Nah, itu ya tidak sah puasanya. Karena puasanya bukan puasa yang disyariatkan, itu puasa karena mau operasi. Untuk puasa wajib itu baik puasa Ramadan, puasa nadar atau puasa kafarat, maka niatnya itu harus dilakukan sebelum terbitnya fajar atau sebelum subuh. Jadi kalau dilakukan setelah subuh itu puasanya tidak sah. Itu untuk puasa wajib, beda dengan puasa sunnah seperti Senin Kemis, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, atau puasa Asyura, atau puasa Rojab dan yang lain, atau puasa Ayyamul Bid. Itu boleh dilakukan setelah fajar sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat atau sebelum waktu duhur. Itu boleh dilakukan dengan syarat belum melakukan perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan, minum, atau yang lain. Tapi yang paling afdol tetap sebelum subuh itu niatnya. Itu ya perbedaannya. Kalau sunnah boleh selagi kita belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Tetapi kalau puasa wajib harus dilakukan sebelum subuh. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari jelas rukun puasa itu ya kalau melakukan perbuatan yang batal berarti puasanya batal. Sekarang hal-hal yang membatalkan puasa apa saja? Yang pertama adalah makan dan minum disengaja. Kalau tidak sengaja, contohnya makan, nggak tahu ternyata ini hari pertama puasa, sudah kenyang, baru ingat bahwasanya ini hari pertama puasa, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu yang disengaja. Murtad keluar dari agama Islam. Ketika pada waktu puasa, terus akhirnya dia keluar atau dari agama Islam atau murtad, maka puasanya juga batal. Muntah disengaja. Jika muntah disengaja dengan cara mungkin memasukkan tangan jari ke mulut akhirnya muntah atau mencium bau-bau yang bikin kita muntah dengan sengaja, itu hukumnya
batal. Tetapi kalau muntahnya tidak disengaja, mungkin ketika kita berjalan mencium bau bangkai, akhirnya muntah nggak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Ketika muntahnya tidak disengaja, ya ingat, kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja maka puasanya tidak batal. Tidak semua muntah itu batal. Atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Ketika ada suami istri melakukan hubungan itu pada saat puasa, maka hukumnya batal. Bahkan wajib nanti membayar kafarat. Kafaratnya nanti ada di penjelasan yang ke depan, ada 3 berturut-turut, itu memerdekakan budak wanita Islam, puasa 2 bulan berturut-turut atau sedekah, itu harus berurutan. Keluar darah atau nifas, ketika puasa kok perempuan itu mengeluarkan darah haid atau nifas, walaupun semenit sebelum buka puasa, maka puasanya batal. Keluar air mani yang disengaja, ini laki-laki, maka ketika puasa jangan pernah mengeluarkan air mani dengan sengaja, dengan cara apapun. Contohnya melihat film-film porno, akhirnya keluar maninya, itu berarti puasanya batal. Berarti kalau nggak disengaja nggak batal. Ya, contohnya ketika kita tidur, akhirnya mimpi basah, keluar air mani, maka puasanya tidak batal. Tetapi kita diwajibkan untuk melakukan mandi besar atau mandi wajib. Merubah niat puasa. Jadi yang membatalkan puasa yang selanjutnya adalah merubah niat puasa. Maksudnya apa? Ketika kita puasa, akhirnya kita rubah niatnya. Baik mungkin puasa Ramadan, terus niatnya diganti nadar, atau membatalkan. Niatnya saya batalkan puasanya. Itu walaupun belum makan, belum minum. Ketika niat untuk membatalkan puasa, maka puasanya juga batal. Yang terakhir adalah hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Ketika hilang akal karena mabuk, pingsan, atau yang lain, selain tidur, ya kalau tidur tidak. Kalau pingsan itu membatalkan puasa, mabuk juga membatalkan puasa, atau gila itu juga membatalkan puasa. Selanjutnya tugas. Tugasnya adalah kalian baca buku tentang puasa. Dari buku apa saja, baik itu kitab boleh, kitab dari kitab kecil, Fathul Qorib, atau Mabadi Fiqhiyah, atau yang lain. Cari di situ sunah-sunah puasa dan hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Tulis di buku tulis, lalu ketika sudah selesai, foto tugas kalian dan kirim ke grup WA. Paham ya? Tetap semangat. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.